Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Maharani dengan NIM 2514021112. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa dan Karakteristik Tulisan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang dari judul ini adalah definisi ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam komunikasi berdasarkan kontraksi, situasi, dan tujuan yang berbeda-beda. Perkembangan tulisan. Tulisan telah berkembang dari bentuk piktografi sederhana menjadi sistem penulisan kompleks yang mencerminkan evolusi komunikasi manusia. Ketika kebutuhan komunikasi modern, era digital memperluas kebutuhan akan pemahaman ragam bahasa dan karakteristik tulisan untuk komunikasi efektif di berbagai platform. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Pertanyaan tentang definisi, jenis, dan fungsi ragam bahasa dalam komunikasi lisan dan tulisan, serta pengaruhnya terhadap karakteristik tulisan. Karakteristik tulisan berbeda. Pertanyaan mengenai ciri-ciri yang membedakan berbagai jenis tulisan berdasarkan ragam bahasa yang digunakan dan tujuan penulisannya. Hubungan ragam bahasa dan karakteristik tulisan. Pertanyaan tentang bagaimana pemilihan ragam bahasa mempengaruhi gaya, struktur, dan efektivitas sebuah tulisan dalam berbagai konteks komunikasi. Baik, kita lanjut yang ketiga. Tujuan masalah. Identifikasi tujuan utama. Menentukan tujuan utama pembahasan ragam bahasa dan karakteristik tulisan untuk memfokuskan diskusi dan analisasi permasalahan komunikasi tertulis, mengidentifikasi masalah dalam penggunaan ragam bahasa dan karakteristik tulisan yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Rumusan masalah penelitian. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab terkait ragam bahasa dan karakteristik tulisan dalam konteks akademik. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Di bab 2 ini ada 3 kategori. Yang pertama, arti bahasa dan ragam. Yang kedua, jenis-jenis bahasa di Indonesia dan ragam bahasa. Yang ketiga, mengetahui karakteristik tulisan. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu arti bahasa dan ragam. Definisi bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, dan berinteraksi dalam masyarakat. Ragam bahasa formal. Ragam bahasa resmi yang digunakan dalam situasi formal seperti pidato kenegaraan, dokumen resmi, dan komunikasi akademis. Fungsi bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, ekspresi diri, integrasi sosial, kontrol sosial, dan adaptasi lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Ragam bahasa informal. Bahasa sehari-hari yang santai, tidak terkait aturan ketat, dan sering digunakan dalam percakapan dengan teman atau keluarga. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis bahasa di Indonesia dan ragam bahasa.
1. Bahasa daerah di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, masing-masing dengan karakteristik unik dan nilai budaya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang menyatukan keberagaman etnis, berfungsi sebagai bahasa resmi dalam pendidikan, pemerintahan, dan media. 3. Ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi seperti dokumen negara, pidato kenegaraan, dan tulisan akademis dengan struktur baku dan kosakata standar. 4. Ragam bahasa informal, bahasa sehari-hari yang lebih santai, sering menggunakan singkatan, dialog, dan istilah populer dalam percakapan atau media sosial. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengetahui karakteristik tulisan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, ciri khas tulisan formal. Tulisan formal memiliki struktur yang jelas, menggunakan bahasa baku, dan menghindari penggunaan singkatan atau bahasa gaul. Yang kedua, karakteristik tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah bersifat objektif, didukung data menggunakan istilah teknis, dan memiliki format penulisan yang sistematis. Yang ketiga, identifikasi tulisan kreatif. Tulisan kreatif memiliki gaya bahasa ekspresif, penggunaan majas, alur yang menarik, dan kebebasan dalam struktur penulisan. Lanjut ke bab 3, yaitu penutup. Di penutup ada 2 kategori. Yang pertama, kesimpulan dan daftar pusaka. Di kesimpulan ada 3 poin. Yang pertama, ringkasan ragam bahasa. Yang kedua, intisari karakteristik tulisan. Yang ketiga, pentingnya pemahaman kebahasaan. Yang pertama, ragam bahasa menjadi 4 bagian, yaitu formal, informal, ilmiah, dan sastra dengan ciri khas masing-masing yang digunakan sesuai konteks komunikasi. Yang kedua, tulisan yang efektif memiliki kejelasan, koherensi, ketepatan, dan gaya yang khas sesuai tujuan dan audiens yang dituju. Yang ketiga, memahami ragam bahasa dan karakteristik tulisan, membantu komunikasi lebih efektif dan tepat sasaran dalam berbagai situasi dan media. Kita lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka ada 3 poin, yaitu sumber buku utama, jurnal dan artikel, sumber daring. Kalian bisa lihat daftar pustakanya di sini. Sini guys, udah sini. Lama banget. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.